Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang diberkahi Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Saat ini kita tergugah, hati kita hadir untuk melaksanakan ibadah sholat jamaah subuh maghrib sudah usai, dan kita lanjut untuk mengikuti kajian yang kita telah rutin untuk kajian-kajian ini, di mana kajian yang kita jadwalkan dan sudah kita temakan yaitu membahas tentang jalur-jalur jin menggoda manusia. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan ini benar-benar menjadikan catatan termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, dalam tema tentang jalur jin menggoda manusia, kita ketika mendengar kalimat jin, maka jiwa kita itu seakan-akan bahwa semua jin itu menggoda. Tetapi sejatinya Allah sudah menjelaskan bahwa jin itu ada yang muslim, ada yang kafir atau fasik, atau dibalik antara muslim, ya, entah munafik dan lain sebagainya. Sehingga hal ini sudah Allah jelaskan dalam surat Jin ayat 11. Wa anna minnas salihuna wa minna duna dzalik wa kunna tara'iqa qidada. Jin bilang, kami ini sesungguhnya ada di antara kami ini yang soleh, dan di antara kami ada yang sebaliknya. Tetapi kami ini mengambil jalan yang berbeda-beda. Sehingga dengan makna jin ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Ini pun juga ketika kita mengambil beberapa contoh riwayat, ketika menafsirkan surat Al-Ahqaf ayat 29 yang tadi sudah kita baca dalam salat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'unal Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiyah wallau ila qaumihim mundirin. Dan kata Allah, ingatlah ketika kami hadapkan segerombolan, sekelompok dari kalangan jin, mereka mendengarkan Al-Quran, maka tatkala hadir dalam majelis itu, Rasul menyampaikan, membacakan Al-Quran kepada kelompok jin. Qalu ansitu, kalangan jin pun juga bilang, tolong diam, dengarkan Al-Quran yang kita baca itu. Maaf, yang dibaca oleh Rasulullah itu. Falamma qudiya, ketika majelis itu selesai, falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin, mereka itu pulang, pergi ke kaum mereka untuk menyampaikan apa yang telah disimak dari Al-Quran yang telah dibacakan Rasulullah SAW tadi. Ya.
Nafar di dalam ayat itu para ulama menjelaskan, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan dalam kitab Al-Isnaf, mengutip dari sahabat Ismail bin Ziyad dalam tafsirnya yang bersumber dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan ketika ayat itu bilang wa sarafna ilaika nafarum minal jin, dan ingatlah ketika kami hadapkan sekelompok dari kalangan jin, itu jumlahnya 9 orang dari kalangan jin. Nah, 9 itu kalau kita ingin tahu namanya, ada Salid namanya, Salid, ada Sahir, ada Mahir, ada Hassa, ada Massa, ada Uyem, ada Al-Arqam, ada Al-Adrus, dan ada Hasir. 9. Ini jin-jin yang telah mendengarkan bacaan Rasulullah ketika sebenarnya dari dai jin itu minta untuk dibacakan Al-Quran. Nah, ini jin muslim ya. Sehingga kalau kita dengar kalimat jin, maka sasarannya itu adalah muslim. Kalau muslim itu tidak menggoda, tidak mengganggu aktivitas manusia. Satu contoh dalam riwayat Ibnu Abdi Dunya, ketika beliau mentakhrij hadis yang bersumber dari siapa itu Al-Mujahid, beliau menjelaskan bahwa maaf, ini sasarannya clear. Ini dalam satu riwayat dijelaskan bahwa seorang sahabat yang sudah punya istri, beliau itu pergi di waktu sholat isya, berangkat untuk melaksanakan sholat isya. Di tengah jalan beliau diculik oleh golongan jin. Diculik. Yang mengganggu, yang menyulik berarti bukan jin muslim. Ketika sudah dimasukkan dalam ranah alam jin, ternyata jin bukan muslim, jin kafir. Dia menjanjikan kepada sahabat tadi, kalau kami ini ya menang dalam perang melawan jin muslim, maka kamu akan saya lepas. Itu lama itu, sampai 4 tahun. 4 tahun sudah punya istri, diculik oleh jin, masuk ke alam jin, sehingga terjadi peperangan antara jin kafir dengan jin muslim. Maka jin kafir kalah, sehingga jin kafir tadi kan ada dari kalangan sahabat, ditawan oleh jin muslim. Ditanya oleh jin muslim, kamu siapa? Saya seorang hamba Allah, saya seorang sahabat. Terus agamamu apa? Agama saya muslim. Nah, agama saya muslim. Jin muslim tadi bilang gini, berarti Anda saudara kami. Berarti Anda saudara kami, ikhwan. Jin muslim yang enggak mengganggu itu saudara. Makanya Rasul menyebut redaksi ikhwan itu dalam satu hadis riwayat Tirmidzi. La tastanju birraus wala bil idham. Jangan engkau beristinja dengan raus. Raus itu tai kering. Wala bil idham, dan juga engkau jangan beristinja dengan tulang. Fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Karena tulang kemudian juga tai kering tadi bekal dari saudara-saudara kalian kalangan jin. Nah, itu. Jadi jin yang muslim itu adalah ikhwan bagi kita, saudara kita. Mereka nggak mengganggu. Makanya kita kembali kepada riwayat tadi. Ketika dia dibilangi, kamu agamamu apa? Saya muslim, berarti engkau saudaraku. Maka kamu saya tawari, kamu ikut kami, ya, ataukah kamu kembali kepada alammu? Maka dia bilang, saya kembali kepada alamku. Dia dilepas oleh jin muslim, kemudian kembali kepada alamnya. Selama 4 tahun lebih, dia kembali kepada istrinya yang dulu. Padahal istrinya yang dulu sudah lapor kepada Umar bin Khattab. Ini zaman Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin. Beliau dibilangi oleh istri dari seorang sahabat yang diculik jin tadi. Ya Amirul Mukminin, suamiku tiada
tidak ada berita. Terus gimana saya ini sudah sekian tahun? Maka Umar bin Khattab bilang gini kepada istrinya, kamu tahan selama 4 tahun. Kalau 4 tahun lebih maka engkau boleh nikah. Bayangkan ditinggal suami selama 4 tahun, seorang istri, gimana rasanya? Itu dulu zaman Umar. Tapi kalau zaman kita, itu kan ketika kita nikah ada buku kan ya? Ya sudah nikah, ada buku, di situ ada tulisan syarat-syarat talak. Syarat talak itu kalau 2 tahun, ya 2 tahun ndak ada berita, ya ndak ada berita secara berturut-turut, kemudian juga tidak memberikan nafkah selama 3 bulan, gak jelas semuanya, maka bisa dikatakan talak. Nah itu zaman kita. Tapi ini kan juga nggak menyusahkan kepada para istri. Kalau zaman dulu, zaman Umar bin Khattab, beliau bilang 4 tahun. Bayangkan 4 tahun, kemudian 4 tahun lewat, istri tadi nikah dengan seorang sahabat yang lain. Lebih dari 4 tahun, suaminya tadi kan sudah dilepas oleh jin. Dia menemui istrinya. Ternyata istrinya sudah punya suami. Lapor kepada Umar. Ketika rombongan lapor, ada istrinya, ada suaminya, ada suami yang pertama. Umar bin Khattab bilang, adakah di antara kalian yang sekian tahun tidak menjumpai istrinya? Saya, wahai Umar. Dia bilang gitu. Kemudian, kenapa kamu nggak sampai menemui istrimu? Saya punya alasan, wahai Umar. Alasan saya ketika akan kami berangkat melaksanakan sholat isya, saya diculik jin. Maka 4 tahun lebih saya dilepas oleh jin muslim tadi. Maka ditawari oleh Umar bin Khattab, ketika saat ini kamu boleh pilih antara melanjutkan istrimu ataukah engkau talak. Nah, sampai di situ ceritanya. Maksud kami bahwa ada jin muslim dan juga ada jin kafir. Kalau jin kafir itu menggoda, maka rananya disebut setan. Rananya disebut setan. Kalau sudah setan, maka gurunya itu iblis. Iblis itu punya anak buah. Nah, iblis itu dari kalangan jin, iblis satu. Yang dulu ketika di surga disuruh untuk sujud kepada Allah, tidak mau, sombong. Maka iblis diturunkan. Tapi iblis diberikan usia yang panjang oleh Allah sampai manusia dibangkitkan hari kiamat, dibangkitkan oleh Allah, maka iblis baru meninggal. Meninggalnya iblis itu luar biasa. Nazaknya saja sampai terdengar lapis-lapis langit. Sehingga Allah memerintahkan kepada malaikat maut, malaikat cabut ruhnya iblis itu. Dicabut ruhnya iblis. Karena nazaknya begitu kuatnya untuk membengok sampai kepada lapis-lapis langit itu. Tuntaslah riwayat iblis sampai dibangkitkan manusia dari dalam kubur. Tapi iblis punya keturunan jumlahnya 5. Iblis. Makanya saya tadi agak khilaf. Ini riwayat Ibnu Abi Dunya yang mentakhrij hadis dari Al-Mujahid. Beliau mengatakan bahwa iblis itu punya 5 keturunan. Yang namanya satu ada yang bernama Sabar, bukan Sobar loh ya. Sabar. Kemudian yang kedua namanya Al-A'war, yang ketiga Miswat, yang keempat Dasim, yang kelima Zalinur. Itu nama-nama keturunan iblis. Lah 5 ini tugasnya beda-beda. Kalau yang tadi namanya Sabar itu bagian kementerian untuk menangani musibah. Maksudnya kalau ada orang musibah digoda oleh jin yang bernama siapa tadi? Sabar, agar dia mengeluh, agar dia tidak terima, agar dia sampai merauk-rauk, ya, tidak terima atas keputusan Allah ini. Nah, ini godanya murid anak apa itu? Putranya iblis. Yang kedua namanya siapa? Al-Awar. Ini bagian menteri perzinaan. Ya, goda manusia agar berbuat zina.
Dan kalau sudah berzina, pikirannya nganggap enteng, tidak ada dosa, ringan, itu bisa dimaafkan. Itu godaannya apa tadi? Al-awar. Kemudian miswat, itu bagian menteri kedustaan, bagian nyebarno bohong itu. Kemudian ada yang namanya dasim. Kalau saya ingat putranya apa itu keturunannya iblis, itu dulu di Surabaya ada dukun terkenal namanya Dasima. Kepiring ya? Waktu bangun jembatan itu loh, Suramadu, itu kan sampai wartawan wawancara ke dukun Mbah Dasima itu kan. Ya, ini Dasim. Itu menteri, kalau ada seorang keluarga berkunjung kepada keluarga, itu agar dibuka aibnya sehingga keluarga itu retak. Ini penggawainya Dasim. Kemudian yang kelima, Zalinur. Itu pekerjaannya menancapkan bendera di pasar-pasar. Ya, kalau pasar itu yang penting rame, bukan harus pasar Tulangan, pasar Sidoarjo. Mall-mall itu termasuk pasar. Keramaian gini pasar apa ini? Sebelah itu. Itu juga pasar. Itu dipasang genderanya oleh Zalinur tadi. Artinya banyak, ya maaf loh ya, bukan berarti kerja di pasar enggak boleh, bukan. Tapi para nabi dulu kan juga kerjanya di pasar, tapi jujur, kemudian enggak menyebarkan kedustaan. Kalau kerja ya jumlah sekian, bilang sekian, ambil sekian, untung sekian. Itu pun juga fair, enggak menyebar kedustaan. Nah, ini kalau dipisah tadi, jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Dan kafir ranyana adalah setan. Maka dalam kajian kali ini kita akan sampaikan bagaimana sih jalur-jalur jin itu sampai bisa menggoda, menerobos kepada manusia. Kalau sudah disebut jin, itu berarti setan yang menggoda. Itu adalah anak buahnya, komplotannya iblis. Kita perhatikan yang pertama. Setan menggoda manusia itu pertama lewat aliran darah. Lewat aliran darah. Ini Masya Allah. Ketika Rasulullah SAW iktikaf di masjid, iktikaf, kemudian didatangi oleh istrinya, ya, didatangi oleh istrinya Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai ini berjumpa kepada suaminya Rasulullah. Kemudian ketika istrinya Sofiyah itu ingin pamit untuk pulang, maka Rasul berdiri dan mengantarkan Sofiyah. Lalu dua orang dari sahabat Ansor curiga, wah Rasul ini tidak baik. Dia bawa cewek. Ya, kemudian ketika tahu Rasulullah, maka dia kedua orang Ansor itu ngincik, jalan pincang. Lalu dipanggil Rasul, wahai fulan, kenapa engkau? Ya, ini adalah istri saya, Sofiyah binti Huyai. Masya Allah, subhanallah, maaf Rasul. Maka Rasulullah bilang, inna syaitan yajri min ibni Adam majrodam. Sesungguhnya setan itu masuk ke dalam tubuh Adam lewat aliran darah. Jadi aku khawatir, kata Rasulullah SAW tadi, engkau ada kecurigaan terhadap diriku, akan istriku. Aku khawatir setan masuk ke dalam tubuhmu. Loh, ini kekhawatiran Rasulullah. Sehingga setan menggoda manusia itu lewat aliran darah, yang kita itu adalah punya pori-pori. Dan kita punya lubang. Dulu ketika kita sampaikan tentang asal-usul iblis menggoda manusia, itu karena manusia itu punya lubang. Ya, dari lubang itu jin, setan bisa masuk sampai lubang mulut, kemudian lubang bawah itu keluar masuk. Nah, ketika sudah setan masuk ke dalam tubuh manusia lewat aliran darah sampai ujung
kepala hingga ujung kaki, menggoda manusia. Sehingga jangan heran ketika ada orang yang kebal bacok. Oh iya, ada orang yang dipukul tahan banting. Wah, itu ternyata jin sudah masuk ke aliran darah itu. Ya. Ini teknisnya orang yang ingin masukkan jin itu, satu dia meramal doa, kemudian harus punya nafsu syahwat yang kuat sehingga muncul amarah, maka jin itu bisa masuk. Nah, kalau sudah masuk memberikan kekuatan yang lebih terhadap tubuh manusia, maka diantaranya adalah dibacok mempan. Nah, tapi jin itu pun juga ada ukurannya. Gak semuanya bahan berat kemudian ditimpakan kepada orang yang sudah kerasukan jin, punya kekebalan tadi, kemudian tidak kuat. Enggak. Kalau sudah bahannya itu lebih berat, jin pun juga tidak akan mampu untuk menopangnya. Sehingga tidak heran ada orang yang masih muda, anak-anak masih muda, punya kehebatan, punya kekebalan, sudah diingatkan oleh kiainya, nah kamu jangan coba ilmumu ini. Ternyata mereka mencoba mobil untuk apa? Ngelindes beliau. Ternyata tidak kuat, akhirnya mati. Ini bahayanya kalau sudah kerasukan oleh jin, itu bilangnya tebal fisiknya. Jangan. Mendalami ilmu saja kita dilarang. Kemudian mencobanya, ini sangat berbahaya. Ternyata ilmunya ini. Jadi setan masuk ke dalam tubuh manusia itu lewat aliran darah sehingga seluruh kekuatannya memenuhi kekuatan manusia itu. Ya, memenuhi kekuatan manusia itu. Kemudian ada yang makan duri. Kemudian ada yang makan beling. Ya, kemudian yang ada injak-injak. Kalau dulu itu ada jaran kepang. Ya, jaran kepang yang injak-injak nopo nih? Injak-injak duri kan ya. Injak-injak duri. Ya, sampai durinya salah itu diinjak-injak, enggak terasa. Padahal jin sudah merasuk ke dalam tubuhnya. Kemudian paku dan lain-lain. Nah, ini tidak usah kaget bahwa Rasul SAW mengatakan yang demikian itu, inna syaitan yajri min ibni adam majrodam. Sesungguhnya syaitan itu masuk ke dalam fisik tubuh manusia, putra Adam ini, lewat aliran darah. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, ketika makan dan minum dengan tangan kiri. Makan dan minum dengan tangan kiri. Ini sangat-sangat berbahaya. Kalau orang terus-terusan seperti itu, jin lewat ya dan menggoda, maka akan fatal. Ya, bukan hanya lewat saja. Kemudian kalau tidak lewat gimana? Enggak. Maksud kami bahwa ini harus dijaga. Harus jaga bahwa seorang itu makan wajib dengan tangan kanan. Karena jin masuk. Jin yang berwujud setan itu akan masuk sehingga Rasulullah SAW menyampaikan, idza akala ahadukum falyakul biyamini. Ketika salah seorang di antara kamu makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Fa idza syariba falyashrab biyamini. Ketika makan, maka makanlah, ketika minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Fa inna syaitan yakulu bishimali wa yashrobu bishimali. Karena setan itu makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Ini pekerjaannya setan. Kalau ada orang makan, minum dengan tangan kiri, langsung masuk. Ini kesempatan ikut makan. Makanya Rasul ketika hadis ini muncul, itu
mengingatkan kepada seorang. Ketika ada seorang sahabat makan-makan sama-sama, ada orang yang makannya dengan tangan kiri, diingatkan oleh Rasul, ya fulan, jangan pakai tangan kiri kalau makan. Nah, kata si fulan tadi, saya tidak bisa, padahal dia sehat. Akhirnya apa yang disampaikan Rasulullah SAW ini beliau langgar. Maka ketika memasukkan makanannya dengan tangan kirinya, tidak kuat ngangkat. Bahasa sekarang, stroke saat itu. Stroke. Nah, ini bahayanya. Ya, bahayanya kalau melanggar sabda Rasul SAW. Makan, minum, kecuali terpaksa sih, lain. Ya, tangannya patah, tangannya habis jatuh, tidak bisa diangkat, maka terpaksa dengan tangan kiri. Lain lagi, ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat membolehkan sesuatu yang memang semestinya harus dilakukan. Ini tidak apa-apa. Nah, dengan demikian bahwa orang kalau sudah melanggar tatanan Rasul SAW yang makan harus tangan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, maka orang yang demikian ini menyerupai tata cara setan ketika makan dan minum. Allah sudah mengingatkan dalam surah An-Nur ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai orang-orang yang beriman, jangan engkau mengikuti langkah-langkah setan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan. Siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, fa innahu ya'muru bil faksha wal munkar. Karena setan itu menyuruh kepada faksha wal munkar, perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, ini berarti kalau orang melakukan makan, minum dengan tangan kiri menyerupai bagaimana aktivitas setan. Yang kedua, kalau itu dilakukan, itu melanggar syariat Islam. Rasul sudah mengatakan. Yang ketiga, ini termasuk perbuatan buruk. Dan yang keempat, ya lain lagi kalau itu memang kondisinya terpaksa. Ya, terpaksa. Terpaksa itu memang tidak mampu. Kalau lalai menggunakan tangan kiri, ini bukan terpaksa. Kesalahan. Ini yang kedua. Pintu yang kedua. Yang ketiga, setan itu kalau berjalan menggunakan sandal, itu pakai sandal satu. Jalan kalau menggunakan sandal cuma satu sandalnya, kadang kiri kadang kanan. Demikian pula sepatu, demikian pula kaos kaki, itu selalu pakai kiri, selalu pakai anggota salah satu. Ini kalau jalan loh ya, kalau jalan. Makanya Rasul SAW sudah mengatakan, ini hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim, la yamshi ahadukum fi na'li wahidah. Janganlah salah seorang di antara kamu memakai sandal satu. Wal yun'ilhuma jami'an, hendaknya engkau pakai dua-duanya atau semuanya, auliya'lahuma jami'an, atau engkau lepas dua-duanya. Artinya kalau kita jalan-jalan pakai sandal, kok sandalnya yang satu putus dan tidak bisa dibenahi, maka hendaknya dilepas dua-duanya. Dilepas dua-duanya. Kalau kita mau jalan tidak pakai sandal, maka ini pun juga sudah nggak pakai dua-duanya. Kalau mau pakai dua-duanya, jangan salah satu. Ini merupakan adab seorang muslim. Allah menciptakan sebuah keadilan. Jalan pakai sandal itu kalau dua-dua akan adil jalan ini.
Sandal dipakai satu, apalagi sandalnya tebel. Hanya cukup satu yang dipakai. Kira-kira jalannya seperti apa? Kan pincang gitu loh, pincang. Lah ini enggak serasi. Islam tidak ingin ya model orang berjalan itu seperti itu. Dan juga pemaknaan yang lain, cara yang lain. Hadis ini dimanai agar orang itu selalu menjaga kebersihan ketika tidak pakai sandal. Dan hanya satu kemudian dilepas. Sehingga orang itu tidak pakai. Kalaupun toh itu memang kesehatan, maka silahkan. Tapi itu pun juga untuk apa? Untuk kesehatan. Kita tidak pakai sandal. Silahkan nggak pakai sandal, tapi dua-duanya. Nah, ini Islam mengajarkan yang demikian ini. Rasul melarang, kemudian apa perilaku setan? Inna syaitan yamshi bin na'li wahidah. Sesungguhnya setan itu berjalan dengan satu sandal atau satu sepatu. Setan. Ini larangannya jalan loh ya, jalan. Tapi kalau dia seorang itu duduk tidak dibuat untuk jalan, pakai satu, ya tidak apa-apa. Oh duduk. Nah, tapi buat apa itu? Artinya larangannya adalah untuk jalan, tapi kalau untuk berhenti, ya kita berhenti, kita mencoba satu sepatu, atau yang kanan atau yang kiri, satu sandal yang kanan atau yang kiri, kaos kaki yang kanan atau yang kiri. Ketika hanya untuk mencoba saja, kita kan nggak dibuat untuk jalan. Seringkali kan kita kalau beli di toko sandal, sepatu, kaos kaki, kita kan mencoba kan ya. Mencoba kan kadang-kadang juga nggak dua-duanya kita coba salah satu. Toh itu kita tidak pakai untuk jalan-jalan, tapi hanya untuk mencoba saja, satu saja, yang kanan atau yang kiri, ya tidak apa-apa. Nah, ini perilaku dan aktivitas setan itu sedemikian rupa. Rasul mengajarkan bahwa akhlakul karimah, akhlak mulia itu hendaknya direspon, dilakukan bagaimana aktivitas kita itu bersosial, sehingga kita tetap berada pada jalur yang tepat, sehingga Allah menciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya itu. Dalam wujud kita itu sudah dibentuk oleh Allah yang baik. Dalam wujud beraktivitas, pergi kemana-mana, itu pun juga serasi dan tidak ada sesuatu yang ganjil. Ini yang ketiga. Yang keempat, ketika seorang anak dilahirkan. Jadi seorang bayi baru lahir keluar dari rahim seorang ibu, itu setan sudah mendekat. Setan langsung masuk ke dalam tubuh si bayi itu dan menyentuhnya, sehingga Rasul SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim beliau mengatakan, ma min mauludin yuladu illa nakhosahu syaiton. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan melainkan akan ditusuk oleh setan. Fayastahilu sorihan, maka si bayi itu akan menjerit min nakhosati syaiton, dari tusukan setan itu, illa ibni Maryam wa ummuhu, kecuali putra Maryam dan ibunya. Yaitu Nabi Isa dan Maryamnya sendiri itu. Nah, ini yang tidak ditusuk oleh setan. Lah ditusuk apanya? Ditusuk meripatnya, ditusuk matanya, agar dalam kehidupannya itu dia akan buram kepada hal-hal yang baik. Tapi ini pun nanti harus orang tua menjaganya agar tusukan ini tidak berjalan terus. Orang tua harus berusaha untuk mendoai.
Kalau sudah kena doa, setan pun juga akan lari dari mengganggu terhadap fisik dan tubuh manusia itu. Kecuali yang tidak bisa ditusuk itu adalah Nabi Isa dan ibunya Maryam. Dengan sebab ibunya Maryam, Hana, kemudian suaminya Ali Imran itu berdoa. Makanya sudah disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 36. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma wada'atha qalat," ibunya Maryam, yakni Hana, ketika melahirkan, qalat, ibunya mengatakan, "Rabbi inni wada'tuha unsa." Ya Rabb, sesungguhnya aku melahirkan seorang perempuan, yaitu Maryam. Ibunya bilang gini, wallahu a'lam bima wada'at, dan dia Allah yang paling mengerti tentang dilahirkannya seorang perempuan itu. Walaisa dzakaru kal unsa, dan tidaklah laki-laki itu sama dengan perempuan. Loh, diakui bahwa laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Kalau laki-laki ya laki, kalau perempuan ya perempuan. Tidak boleh yang laki macak perempuan, yang perempuan juga macak laki-laki. Disebut nama banci. Tidak ada Allah menciptakan makhluk manusia banci. Malah dilaknat oleh Rasulullah orang yang menyerupai laki-laki padahal dia perempuan. Sebaliknya, dia perempuan menyerupai laki-laki. Ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah diakui oleh ibunya Maryam. Walaisa dzakaru kal unsa. Wa inni samaituha Maryam, dan sungguh aku menamainya, nah, putriku perempuan ini dengan sebutan Maryam. Wa inni uidzuha bika. Loh ini. Dan sesungguhnya aku minta perlindungannya kepadamu. Minta perlindungannya kepadamu, yaitu agar Maryam ini dijaga oleh Allah atas doa perlindungan yang dipanjatkan oleh ibunya itu. Wa dzurriyyataha, dan keturunannya siapa? Isa. Minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Sehingga setan itu tidak bisa menembus untuk menusuk kepada dua hamba Allah, yaitu Isa dan Maryam. Di dalam riwayat lain juga dikatakan termasuk juga Ammar. Ya, Ammar bin Yasir juga termasuk seseorang yang tidak bisa ditusuk oleh setan. Kita semua dulu ditusuk, diganggu oleh setan. Ya, Pak, Ustaz, meripat saya kok nggak buram. Ini berkat doa kedua orang tua kita. Nah, berkat doa ibu, bapak, atau kakek-kakek kita. Karena mereka sudah berbuat baik kepada kita, kita bersyukur bahwa kita diberikan kekuatan dan tidak mampu sampai menembus dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu kita sudah menjadi orang tua harus betul-betul menjaga anak-anak kita, terutama ketika seorang itu baru dilahirkan. Ya, seorang bayi yang baru dilahirkan itu harus dijaga betul-betul dengan cara berdoa untuknya. Ini yang keempat. Yang kelima, tali setan di atas kepala orang yang sedang tidur. Loh, tali setan di atas kepala orang yang sedang tidur. Ini hadisnya cukup panjang. Abu Hurairah menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasul bersabda, yaqitu syaiton ala qafiyati rasi ahadikum. Setan itu membuat ikatan, di tengkuk kepala kita. Di tengkuk kepala kita ketika kita itu tidur. Membuat ikatan.
idza huwa nama salasa uqatin. Ketika kita tidur diikat 3 ikatan oleh setan tadi, yadribu ala kulli uqadin alaika, kemudian ditempatkan ya di tengkuk itu lantas. Ya. Ketika seorang hamba itu bangun, maka setan bilang gini, lailun tawil, malam masih panjang, farkut, tidurlah. Malam masih panjang, farkut, tidurlah. Mungkin kita pernah bangun malam jam 2, kemudian jam 3 bangun, maka perasaan kita masih malam. Itu gangguan siapa? Gangguan setan. Gangguan setan. Nah, itu sampai seperti itu. Fa in huwa istaiqadha fadzakarallah. Tapi ketika orang itu bangun kemudian berzikir, berdoa setelah bangun itu apa? Doa bangun tidur. Alhamdulillah di akhyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Maka ikatan satu itu lepas. In khalat ugdatun, ikatan yang satu lepas. Maka ketika bangun fa in tawaddoa in khalat ugdatun tsaniyah, bangun kemudian berwudu, ikatan kedua lepas. Fa in shalla in khalat ugdatun kulluha, ketika sudah bangun baca doa, bangun berwudu, habis berwudu salat, maka semua ikatan itu lepas. Maka jadilah fasbahana syiton thayyiban nafsi, jadilah ia pagi hari dalam keadaan semangat, jiwanya dalam keadaan baik. Wa ila asbaha khabisan nafsi kaslan, jika tidak bangun tidur enggak doa, bangun tidur enggak wudu, kemudian enggak sholat, maka pagi-pagi jiwa kita terasa malas. Nah, ini sudah kebiasaan orang-orang yang tidak memperhatikan bagaimana zikir-zikir dalam kehidupan keseharian itu. Ini 5 Bapak Ibu, ya sebetulnya ada sampai 16. Ya, ada sampai 16 gangguan jin setan itu sampai menggoda manusia. Kira-kira cukup? Ya, untuk sementara 5 ini yang bisa kami sampaikan. Insya Allah di kesempatan yang lain akan kita lanjutkan. Ya. Oke. Untuk keturunannya juga mengalami kematian. Makanya Rasul sudah menyampaikan, wa bi izzatikal ladzi la ilaha illa anta, demi keagunganmu wahai Rabb, tidak ada ilah melainkan engkau. Alladzi la yamut, engkau tidak mati. Wal jinnu wal insu yamutun, jin dan manusia mati. Ini hadis sahih. Jin manusia mati, tapi usianya panjang-panjang. Nah, usianya panjang-panjang sampai ratusan. Iblis usianya sudah ribuan. Sebelum Adam itu jin itu sudah diciptakan. Itu 2000 tahun sebelum penciptaan Adam. 2000 tahun. Bayangkan sekarang sudah berapa ribu tahun. Nah, itu sudah tua, iblis itu tua. Makanya dulu ketika Rasulullah dalam majelis di sahabat, iblis pernah datang. Nah, itu untuk kematian dari kalangan jin. Ada yang lagi? Cukup? Insya Allah akan kita lanjutkan untuk berikutnya, karena masih banyak yang perlu kita kaji. Mudah-mudahan dari kajian ini semakin menambah wawasan dan semakin kita waspada akan kehidupan kita, karena mereka senantiasa menggoda kita agar terjerumus kepada kemaksiatan. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kehidupan kita berakhir, sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.